Shalom, apa kabarnya hari ini? Selamat datang kembali di Forum Rangers, pembahasan pelajaran sekolah Sabat. Mohon maaf sekali minggu yang lalu kita tidak bisa join karena banyak alasan pelayanan, bukan alasan yang dibuat-buat ya, memang alasan pelayanan yang membuat kita semua tidak bisa terhubung satu dengan yang lain, sehingga skip pelajaran minggu lalu. Tapi kembali lagi hadir di pelajaran sekolah Sabat minggu ini, pelajaran yang keenam. Wah, ini pelajaran yang menarik ini. Kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Apa saja pelajaran yang akan kita gali sepanjang minggu ini yang boleh jadi poin-poin penting kebenaran yang kita akan aplikasikan. Jangan kemana-mana, kita akan mulaikan dengan doa buka terlebih dahulu. Silakan Pendeta Yeski Wauran. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami kembali datang kepadamu saat ini. Kami butuh penerangan Roh Suci dari surga untuk memberikan kepada kami kemampuan untuk mendengar, mencerna, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu. Saat kami mendiskusikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat ini, Roh-Mu bersama dengan kami. Dan kiranya ini juga boleh menjadi berkat bagi sahabat-sahabat kami yang mengikuti acara ini, menyaksikan tayangan ini, mereka juga pun akan diberkati. Berikan kami waktu yang terbaik ini Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Amin. Pastikan saudara membawa Alkitab dan pelajaran sekolah Sabat, karena kita akan bahas bersama-sama pelajaran yang sangat menarik ini. Dan pelajaran ke-6 ini mengambil ayat tema di 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Menarik ya apabila melihat dan membaca narasi yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ketika dia menjabarkan pentingnya karunia-karunia roh di dalam jemaat. Tidaklah afdol apabila membahas 1 Korintus 12 tanpa membaca latar belakang mengapa Paulus menulis 1 Korintus pasal yang ke-12. Itu sebabnya kita perlu membaca 1 Korintus pasal yang pertama, alasan mengapa Paulus memberikan suratnya, menulis suratnya kepada saudara-saudara jemaat Allah yang ada di Korintus. 1 Korintus 1 ayat yang kelima menceritakan kepada kita bahwa jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Paulus menyampaikan puji-pujian yang luar biasa kepada Allah karena keadaan jemaat yang ada di Korintus. Mereka adalah jemaat yang kaya di dalam segala hal. Mereka kaya dalam hal perkataan, artinya kesaksian ya. Kemudian mereka juga kaya dalam hal pengetahuan mereka akan firman Tuhan. Dan yang paling penting adalah mereka semua berkelimpahan di dalam karunia roh. Itu sebabnya secara khusus Rasul Paulus menulis 1 Korintus 12 karena 1 Korintus 12 adalah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh jemaat di Korintus. Tapi sayangnya kemudian terjadi perpecahan di jemaat yang kaya ini. Perpecahan itu terjadi oleh karena jemaat yang kaya dalam perkataan dan pengetahuan serta karunia-karunia roh ini, mereka terpecah menjadi beberapa kelompok-kelompok. Ada golongan Paulus, ada golongan Apolos, ada golongan Kefas, dan ada yang menamakan golongan Kristus. Siapa yang tidak kenal dengan Kristus? Jadi ada orang mungkin yang lebih senang menyebut dirinya kelompok Kristus. Siapa juga yang tidak kenal dengan Apolos? Seorang Yahudi, seorang yang fasih berbicara. Bahkan dia mahir dalam soal-soal kitab suci. Dia bersemangat ketika berbicara tentang Yesus. Dan bagi orang percaya, kehadirannya ini sangat penting sekali di dalam jemaat. Kenapa? Karena dia sanggup membantah orang-orang Yahudi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi, siapa juga yang tidak kenal dengan nama-nama lainnya, seperti Paulus, Kefas yang adalah Petrus ya. Maka ketika Paulus menulis 1 Korintus 12 ayat yang keempat, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, Paulus sebetulnya sementara menegur jemaat ini dengan keras. Mereka yang menyebut dirinya golongan Paulus, mereka yang menyebut dirinya golongan Apolos, Kefas, atau siapapun yang punya keistimewaan dalam pelayanan di jemaat. Bahwa sesungguhnya semua karunia yang dimiliki oleh orang-orang ini, baik Paulus, Apolos, Kefas, atau siapa saja, semua karunia yang mereka miliki dalam pelayanan adalah manifestasi dari Roh Kudus. Jadi tidak ada yang boleh membanggakan dirinya bahwa dia adalah golongan dari Paulus, Apolos, Kefas, atau siapa saja yang punya keistimewaan. Aplikasinya adalah banyak orang yang menyenangi sosok
satu orang dalam jemaat untuk jadikan role model, sehingga akhirnya di dalam jemaat banyak terjadi perpecahan-perpecahan. Oh, saya pendeta Hezki. Oh, saya pendeta Roy aja lah. Ah, saya pendeta Chris. Ya, kita sisanya pendeta Dedi aja lah. Kita nggak boleh bilang demikian. Kenapa? Baik pendeta Dedi, pendeta Hezki, pendeta Chris, pendeta Roy, semua karunia-karunia yang dimiliki oleh para pendeta ini adalah karunia yang sama dari manifestasi roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Jadi dalam hal ini, konsep yang mengatakan bahwa satu karunia lebih penting daripada karunia yang lain, sehingga dia boleh dapat jabatan penting di dalam gereja, itu salah besar, saudara-saudara. Kalau ada juga orang yang mengatakan, oh karena saya pendeta, saya pengkhotbah, jadi saya dapat Roh Kudus lebih banyak daripada yang lainnya, itu juga salah. Itu tidak alkitabiah. Karena Alkitab menulis, mau saudara pengkhotbah, apakah saudara seorang wanita biasa yang karena tidak dapat jadwal bertugas, tapi saudara sanggup untuk berdiri di depan gereja dengan senyum yang manis, menyambut anggota dengan jabat tangan yang erat. Oke? Itu juga adalah manifestasi dari Roh Kudus. Saudara juga dikuasai oleh Roh Kudus. Atau mungkin saudara-saudara adalah anggota diakon biasa, karena hari itu saudara memakai dasi, sementara anggota diakon lainnya tidak datang, saudara sigap. Oh, saya siap untuk melayani. Dan tanpa ragu-ragu, saudara menjalankan tugas untuk menjalankan persembahan atau pelayanan yang lain. Bahkan mungkin di sesi potluck, saudara cuma ambil pisau, saudara potong itu pepaya, semua orang dapat dilayani dengan baik. Itu semua adalah manifestasi pelayanan karunia yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Jadi, lebih jauh lagi, di Korintus, saat berbicara soal kepentingan karunia-karunia roh, maka diingatkan kepada gereja yang ada saat ini, di zaman sekarang ini. Karena banyak anggota-anggota gereja yang merasa ada satu karunia yang lebih unggul daripada karunia yang lainnya. Contohlah gereja-gereja yang memiliki aliran Pentakosta, karismatik, yang sampai sekarang masih percaya bahwa manifestasi karunia berbicara dalam bahasa roh itu lebih penting daripada yang lainnya. Padahal tidak demikian. Berkhotbah membutuhkan kuasa Roh Kudus. Mengajar sekolah sahabat membutuhkan kuasa Roh Kudus. Melakukan pelayanan-pelayanan sebagai seorang anggota diakon, diakones di dalam gereja, atau pelayanan apa saja, semuanya membutuhkan manifestasi karunia Roh Kudus. Jadi tidak ada karunia-karunia yang dibedakan lebih tinggi dan lebih unggul dari yang lainnya. Itu sebabnya pelajaran 1 Korintus 12 yang adalah fokus atau tema pelajaran sekolah sahabat kita di sepanjang minggu ini perlu kita pelajari bersama-sama. Oke, kalau gitu ke siapa dulu lebih dahuluan? Pendeta Kris. Pendeta Kris sudah siap ini. Silakan Pendeta Kris. Langsung disambut Pendeta Kris. Wah, langsung sambut ya. Baik, terima kasih. Menarik sekali. Ini pendahuluannya udah panjang ini, berarti udah langsung bisa udah isi materi tadi. Karena Pendeta Dedi sudah membahasnya secara pendahuluan yang luar biasa. Bagus. Bahwa memang kita harus tahu dulu latar belakang. Pelajaran kita memang banyak berputar di cerita kitab Korintus. Jadi saya menambahkan aja, memang letak geografis Korintus ini pertama kota maju, kota mewah. Dan memang kalau kita lihat wilayah-wilayah yang kota memiliki kemajuan yang pesat, seringkali memiliki keberagaman di sana. Orang-orangnya maksud saya. Artinya sumber daya manusia di sana itu luar biasa. Punya pengetahuan. Mungkin seperti kita Jakarta saja ya. Kita lihat Jakarta beragam sumber manusia, sumber daya manusianya. Memiliki latar belakang pendidikan pengetahuan dalam hal gelar atau sarjana bisa sampai dengan doktoral. Itu sangat bukan lagi hal yang hal sedikit tapi hal banyak di dalam kota-kota besar. Jadi kalau kita lihat di Korintus ini, ketika Paulus datang ke Korintus, memang ada 3 golongan perpecahan di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ini, yaitu Kayafas, Paulus, dan satu lagi Apolos ya. Ya. Tapi ada keterangan saya pernah baca ada kelompok keempat, yaitu kelompok yang mengatakan pengikut Kristus. Jadi di luar ketiga ini, di luar pengikut Kristus.
Ya, jadi berkembang kelompok-kelompok ini. Dan kita tahu Paulus berada di Korintus cuma 1,5 tahun. Lalu dia pergi ke tempat-tempat lain. Ketika dia pergi ke tempat-tempat lain, dia mendengarlah kabar-kabar bagaimana jemaat Korintus tidak maju. Tidak maju. Oleh karena pasal pertama sudah dijelaskan perpecahan. Perpecahan yang luar biasa dari kelompok-kelompok yang terbelah di dalam jemaat Korintus. Tapi saya melihat realitas Korintus, mungkin masih ada keadaan Korintus seperti yang atau ada di dalam dunia sekarang ini juga, di masa kita ya. Saya pernah satu kali ini kesaksian saja. Kalau kita ingat dulu pernah kita ibadah gabungan perayaan 100 tahun di Mawar Sharon ya, kalau tidak salah ya. Lalu satu kali saya kan memang sudah ada biasa jemaat-jemaat yang disuruh diakon-diakon ya. Diutus waktu itu kalau saya tidak salah ada beberapa permintaan setiap jemaat mengutus diakon-diakon untuk mau persembahan. Lalu karena kurang waktu itu, saya waktu itu pendeta. Saya diminta untuk pendeta oleh pimpinan kita juga orang konferensi. Pendeta tolong jalankan pundi persembahan ini. Wih, kita kan memang siap saja melayani kan. Ketika saya bawa pundi, saya standby di belakang ada stage di panggung di tempat duduk para anggota. Ada satu anggota yang bilang begini ke saya, pendeta, masa pendeta jadi diakon? Masa pendeta jadi diakon? Masa pendeta bawa-bawa pundi persembahan? Saya langsung terkejut di situ. Ada paradigma, ada pandangan seperti itu ya. Emang salah ya kalau saya bawa pundi terus menjalankan persembahan? Memang karena ditugaskan. Nah, dari sini saja, dari peristiwa itu, saya melihat bahwa memang ada hal-hal, saya katakan seperti klaster-klaster ya. Klaster-klaster yang akhirnya, nanti kita akan lihat pelajaran kita, yang dimana tujuan utama gereja itu harus bertumbuh, gereja itu harus menjadi pusat kabar baik Yesus Kristus, menjadi pusat kesaksian, sinar terang kesaksian Yesus itu akan nyata, itu akan terganggu oleh karena hal-hal seperti itu. Memikirkan kasta-kasta, kelas-kelas, oh dia yang lebih layak, saya tidak layak, ini sebagainya. Yang sebenarnya kita sudah disatukan di dalam satu jemaat, tubuh Kristus. Nah itu bagaimana pendeta Eski? Bagaimana pendeta Chris? Iya, bagaimana melihat paradigma yang terjadi terhadap keadaan Korintus, nanti kita akan bahas lanjutannya mengenai karunia-karunia itu. Tapi kita lihat realitas tentang perpecahan, tentang perbedaan pendapat dan sebagainya. Bagaimana? Ya, ini baik. Ini pola yang menarik ya. Kalau pendeta Dedi sudah mendahului dengan melihat latar belakang kenapa ada muncul 1 Korintus pasal 12 ini dan kenapa Rasul Paulus hanya bilang itu kepada orang Korintus itu penting. Karena sama seperti kita belajar Ka'bah. Orang biasanya kalau kita belajar Ka'bah langsung ke pelataran, bilik suci, maha suci. Kita lupa bahwa persoalan yang mau diselesaikan Ka'bah itu adalah camp, pemukiman kan, dosa. Makanya Yesus perlu hadir di sana. Nah, kayak gini juga model begini. Jadi kita perlu lihat latar belakang kenapa Paulus menulis kepada orang Korintus karena ada masalah di sana. Ada masalah. Paradigma yang tadi pendeta Chris bilang, paradigma harus dirubah. Yang saya mau katakan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, saya membuka apa yang mau saya katakan ini, pemahaman yang benar tentang karunia rohani membawa kesatuan bagi gereja. Itu yang saya mau katakan. Pemahaman yang benar tentang karunia rohani akan membawa persatuan dalam gereja. Jadi, itulah sebabnya kenapa Paulus harus beritahu 1 Korintus 12 ini. Karena ada pemahaman yang keliru. Paradigma yang harus diubah. Paradigma cara berpikir yang harus diubah. Di dalam gereja kita sekarang harus berubah. Pendeta Dedi sudah mulai dengan begitu baik. Saya mau pendeta yang ini. Pendeta yang ini. Pendeta, enggak, saya mau pendeta yang ini. Saya enggak mau yang dia. Tidak semua, kita berempat di sini. Tidak sama semua karunia yang diberikan kepada kita. Ada karunia yang mungkin sama, tapi itu tidak terlalu menonjol dalam diri kita kan. Mungkin nanti pendeta Roy bisa
tambahkan bagaimana kita mengetahui karunia-karunia itu atau teman-teman pendeta yang lain. Yang saya mau tambahkan dari pendeta Kris tadi katakan, paradigma harus diubah, yaitu cara kalau kita memahami karunia roh itu dengan benar, itu akan jadi berkat. Itu akan jadi berkat. Salah satu cara pemahaman yang benar dapat dari roh yang sama. Karunia rohani itu roh yang sama, diberikan kepada orang-orang yang berbeda. Kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas itu yaitu karunia rohani itu. Karena Roh Kudus yang bekerja. Kemungkinan untuk mengangkat jiwa, kemungkinan untuk membuat gereja itu establis atau bertahan, tidak terbatas karena roh itu tidak terbatas. Karunia itu adalah kemungkinan. Yang tidak terbatas itu adalah roh. Itu tambahan sedikit Pendeta Kris, kita akan berkembang lagi. Pendeta Dedi. Ya, Oke, terima saya kasih. juga mau Bagus. menambahkan. Ya, Hmm. silakan Pendeta Kris. Jadi kalau kita lihat konstruksi kitab Korintus ya, 1 Korintus. Pasal pertama itu sampai keempat itu bicara tentang perpecahan yang bagaimana ada kelompok-kelompok, pusatnya sebenarnya harusnya kepada Yesus Kristus. Tapi puji Tuhannya, inilah kehebatan yang penuh hikmat Paulus merumuskan masalah. Jadi dia melihat pasal pertama ini dan keempat, dia tuliskan dengan bagaimana perumusannya, bahwa ada gap-gap, ada kelompok-kelompok, dan akhirnya dia persatukan semua kelompok itu kepada satu grup atau satu titik, yaitu Yesus Kristus. Lalu di pasal 5 ayat 7 itu bicara tentang seksualitas, masalah seksualitas dan sebagainya. Pasal 8 sampai pasal 10 itu bicara tentang makanan. Nah, kalau kita lihat pasal 1 sampai pasal 10, maka ini lebih kepada sebuah pola hidup kehidupan pribadi dalam jemaat. Yang menariknya di dalam pasal 12, ini temanya ada satu bagian dari 11 sampai 14, itu temanya tentang pertemuan, fellowship, atau sebuah kehidupan berjemaat. Yang hebatnya adalah di sini, kenapa Paulus mengangkat atau pelajaran kita mengangkat 1 Korintus 12? Karena banyak orang-orang ketika datang ke suatu jemaat, orang-orang itu bukan melihat sebuah keindahan, keharmonisan hidup di dalam kasih Yesus Kristus, tapi melihat perpecahan di dalamnya. Dan itu menjadi tembok membuat orang-orang tidak akan bertahan dan kembali keluar. Dan itu yang terjadi dalam pasal 12. Kita lihat nanti, si A, dia bisa berbahasa roh dengan kehebatannya. Yang sebenarnya bahasa itu tidak dimengerti. Lalu yang si B ada lagi orang yang berbicara dengan kemampuan keahliannya, lalu ada si C lagi, dan mereka saling berargumen dengan karunia-karunianya, yang akhirnya yang datang ke dalam pertemuan itu bertanya, bagaimana sih Injil itu? Bagaimana sih Injil itu? Nah, inilah yang menjadi pelajaran kita, bagaimana hal-hal yang ada dalam jemaat, karunia-karunia yang ada dalam jemaat ini, kita harus memiliki kesadaran tentang pentingnya disatukan di dalam roh yang sama, yaitu Roh Kudus, hingga selaraslah semuanya. Itu mungkin tambahan saya. Mungkin Pendeta Roy atau Pendeta Dedi, silakan. Ya, terima kasih Pendeta Kris. Kita mau ke sesepuh ini ya, karena dia sudah tunggu gilirannya dari tadi ini. Pendeta Roy, bagaimana kemudian seharusnya kita semua bisa mengerti dan mengaplikasikan pelajaran ini dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh semakin meresapi pelajaran ini lebih baik. Bahwa sesungguhnya Roh Kudus yang telah memberikan karunia rohani, Roh Kudus juga yang akan mempersatukan jemaat di dalam pelayanan. Silakan Pendeta Roy. Baik, terima kasih. Terima kasih Pendeta Dedi Kurniawan. Tadi sudah dibahas pendahuluan, memang mantap sekali ya. Pendahuluan latar belakang secara historikal. Juga Pendeta Kris Pasuk sudah membahas latar belakangnya. Ya. Saya mungkin bisa mulai dari, tadi saya tambahkan ya, dikatakan bahwa kita itu berbeda-beda, dan itu fakta. Ya, itu fakta. Kita tidak boleh berpikir bahwa dia lebih hebat dari saya. Dari segi, contohnya kalau kita sebagai pendeta, dia secara performa dalam berkhotbah itu hebat. Kita bisa akui ada teman-teman kita yang performa dalam dia berkhotbah itu sangat sangat hebat ya.
Nah, kemudian ada juga yang kita lihat dia kalau secara konseling orang meminta nasihat kepadanya hebat sekali. Wah, kalau ada kebanyakan, wah kepada siapa ini mau minta masukan ini? Kita tidak sembarangan orang, tapi kita memilih orang-orang tertentu yang kita anggap dia punya karunia di situ. Nah, ada juga karunia-karunia yang lain ya, kelebihan-kelebihan yang lain yang kita bisa lihat. Ada orang-orang yang dia itu punya kelebihan pelayanan di orang kalangan bagian bawah, ya. Ada juga yang melayani, dia bisa melayani orang-orang kalangan atas ya. Jadi semua itu memiliki kelebihan, memiliki karunia yang berbeda-beda. Dan ini fakta. Ini yang harus kita terima. Ini fakta yang terjadi dalam kehidupan secara umum, terlebih dalam kehidupan kita berjemaat ya, dalam berjemaat sebagai umat-umat Tuhan, sebagai anggota gereja. Jadi tidak akan ada lagi nanti ketika belajar sekolah Sabat ini kemudian merasa oh saya lebih hebat. Ya, yang lain tidak. Karena setiap umat-umat Tuhan itu punya perannya masing-masing ya. Beragam-ragam, semua punya karakter yang berbeda-beda. Ada dia pendiam tapi dia pemikir. Dia bisa memikirkan sangat matang. Tapi mungkin kelemahannya dia dalam eksekusinya mungkin dia agak pelan. Dia membutuhkan orang yang eksekutor. Contohnya buat program. Dia hanya pemikir, dia itu konseptor. Tetapi ada orang yang setelah terima itu ide, dia langsung jalan. Nah, jadi kalau kita lihat Matius, Petrus, Yohanes, Andreas, Thomas itu berbeda-beda kalau kita pelajari mereka secara personal ya. Setiap personal setiap murid Yesus ini berbeda-beda, sangat kontras itu. Mereka punya kepribadian. Nah, contohnya di sini sebut bulu mata aja itu kalau dianalogikan kan itu sama dengan tubuh, tapi punya berbagai macam fungsi. Bulu mata aja dikatakan di pelajaran ini berfungsi walaupun kecil, dia itu bisa menghalangi apa? Debu. Bayangkan kalau tidak ada bulu mata. Nah, kita refleks mata kita itu kan sulit. Contohnya kalau bagian saraf-saraf mata itu tidak bekerja, maka debu itu kan masuk ke mata. Nah, begitu juga dalam pelayanan ya. Mungkin kalau kita lihat, saya ada di jemaat yang saya tahu itu mungkin dia ada orang muda yang kalau kita lihat pendidikannya tidak sampai, ya mungkin hanya sampai SMP. Tetapi dia itu sangat rajin sekali. Sangat rajin, kemudian apa saja dia bisa kerjakan. Dan kalau kita mungkin kalau seperti dia melakukan hal yang seperti dia mungkin agak berat. Karena kita punya bagian sendiri. Jadi itulah yang harus kita sadari ketika kita bertemu dengan anggota jemaat, di dalam kita berjemaat, di dalam pelayanan kita harus menyadari fakta bahwa masing-masing umat Tuhan itu berbeda-beda ya. Kemudian karunia itu diberikan ya, itu diberikan dari Tuhan. Kita tidak bisa meng-create, tidak bisa. Itu pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Tetapi kita bisa meminta. Kita tidak bisa menciptakannya karena itu, tapi kita bisa meminta. Nah, kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 7 ya dikatakan sana kan ketok, kemudian apa? Cari, minta. Nah, kalau Matius 7 ayat 7 tidak dikatakan di sana itu Roh Kudus. Tetapi Lukas itu dijelaskan sana, Lukas 11 ayat 13 itu adalah Roh Kudus. Kalau Matius menjelaskan itu secara umum ya. Cari, ketuk, minta itu secara umum. Jadi orang-orang kalau menggunakan Matius itu secara umum permintaan apa aja. Tapi kalau di Lukas 11 ayat 13 dia lebih memfokuskan bahwa itulah Roh Kudus. Tidak mungkin Bapa di dunia mungkin itu
sejahat-jahatnya Bapa di surga tidak mungkin memberikan batu kepada anak yang minta roti. Nah, kalau kita meminta Roh Kudus, maka akan diberikan. Itu akan diberikan. Kemudian Yakobus 1 ayat 5 mengatakan, kita minta hikmat juga Tuhan akan berikan. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa karunia Roh Kudus itu berbeda-beda, kemudian karunia Roh Kudus itu harus diminta, dan semua Roh Kudus itu adalah pemberian, ya, pemberian dari Tuhan, karena disebutkan itu pemberian itu yang baik, yang sempurna itu dari atas. Itulah karunia-karunia Roh Kudus itu. Dan kalau kita lihat kapan itu Roh Kudus karunia itu diberikan? Kalau kita lihat dalam Kisah 2 ayat 38, waktu Petrus berkhotbah kemudian orang bilang, apa yang kita mau lakukan? Mereka sudah ada roh bekerja dalam hati mereka. Petrus bilang, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptiskan dalam nama Kristus, Yesus Kristus, kemudian kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi ketika kita dibaptiskan, kita mengerti, kita bertobat, ya, di saat itulah karunia itu diberikan. Karena otomatis ketika dibaptiskan, biasanya, kecuali ini yang tidak benar-benar dibaptiskan, ya. Kalau memang dia sudah digugah oleh Roh Kudus, dia bertobat, dibaptiskan, ketika itulah Roh Kudus itu dicurahkan karunia. Dia akan tahu, karena biasanya dia akan langsung bersemangat untuk melayani. Disitulah kita bisa mengetahui, oh dia punya karunia di sini. Dia karunia melayani, dia karunia bisa memimpin, karunia bisa memberikan kebaikan, dan lain-lainnya. Nah, jadi kita ingat bahwa Yesus setelah dibaptiskan, itu menyatakan bahwa dia siap untuk melayani sesudah itu. Memang dia pelayanan, tapi itu menyatakan juga contoh yang Yesus berikan, dan dia dituntun oleh Roh kemana? Ke padang gurun untuk dicobai. Kemudian sejak itu dia melayani terus sampai dia disalibkan. Jadi karunia Roh Kudus itu berbeda-beda. Kemudian karunia Roh Kudus itu pemberian dari Tuhan, dan kita bisa meminta karunia Roh Kudus itu. Dan karunia Roh Kudus itu bisa hilang. Itu bisa hilang. Saya ingat dulu waktu saya masih remaja, anak-anak itu kita penyanyi di gereja. Ya, penyanyi. Ada grup, vokal grup, bahkan kor anak-anak menyanyi di KKR. Tapi SMP, SMA saya mulai hilang dari gereja. Sejak itu saya jarang menyanyi lagi. Sampai sekarang saya minta ke Tuhan, Tuhan berikan saya karunia untuk menyanyi yang sudah hilang. Saya anggap karunia saya itu hilang. Dan ini terjadi. Nah, tapi puji Tuhan, ya, karunia-karunia yang lain Tuhan tidak ambil, ya. Karena Tuhan yang memberikan, Tuhan juga bisa mengambil. Nah, jadi karunia itu Tuhan yang berikan kepada kita. Dan kita bisa minta lagi karunia-karunia yang lain. Karunia-karunia yang lain. Yang penting kita mau melayani dia. Dan menyangkut dengan kesatuan jemaat yang saya sudah sebutkan tadi. Persatuan jemaat, ya, tujuannya memang karunia itu tujuannya kenapa bersatu? Supaya dapat melaksanakan tujuan. Ya. Kenapa bersatu? Ada apa tujuannya? Yaitu membuat jemaat ini tetap teguh, dan misi utama adalah menyebarkan Injil ke seluruh dunia melalui jemaatnya. Kalau jemaatnya pecah, maka akan sulit, pekerjaan akan terhalang. Jadi ada begitu banyak karunia, tapi harus apa? Harus bersatu. Nah, kalau sebagai gembala, sebagai pendeta, tentunya tugas kita untuk menyatukan jemaat ini. Walaupun memang kadang-kadang, ya, faktanya, ya, kita berbicara fakta di gereja kita, orang-orang karena kelebihan, ini perpecahan bukan karena kekurangan. Mereka tidak punya bisa apa-apa, tapi karena banyak orang hebat, terlalu banyak orang hebat, akhirnya roh kompetisi itu muncul dalam gereja, dan roh tinggi hati itu merasa, saya lebih hebat. Padahal kalau semua kekuatan ini dikumpulkan menjadi satu, itu akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat menjangkau pekerjaan Tuhan lebih luas dan banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Ya, mungkin itu yang saya mau sampaikan, ya. Mungkin nanti kita akan boleh tambah yang lain. Terima kasih Pendeta Roy, Pendeta Hezki.
pelajaran apa lagi lebih jauh yang bisa kita dapat Pendeta Eski soal karunia rohani ini Pendeta Eski? Ini ada pertanyaan ini yang masuk ke WhatsApp saya dari 08134207 sekian. Ini bagaimana cara supaya saya bisa mengembangkan karunia rohani saya? Sepertinya saya mengalami apa yang tadi Pendeta Roy rasakan itu. Sekian lama saya punya bakat, talenta, saya kembangkan karunia melayani dengan cara menyanyi seperti tadi misalnya, tapi kemudian sepertinya kok itu hilang dari saya dan bagaimana saya bisa mengembangkan kembali, menemukan kembali dan mengembangkannya. Kemudian katanya kalau di 1 Korintus 12 pelajaran indah lainnya yang Paulus coba sampaikan adalah ketika analogi bagian dari tubuh kita ini diumpamakan seperti karunia rohani yang diberikan kepada jemaat Allah. Silakan Pendeta Hezki, dikembangkan. Ya, yang Pendeta Roy bilang tadi itu dikembangkan ya. Saya berpatokan untuk memberikan pandangan dari pertanyaan Pendeta Dedi ini yang masuk tadi itu berpatokan atau berlandaskan dari apa yang Pendeta Roy katakan. Supaya kita diskusinya jalan alurnya bagus. Karunia roh itu bukan kita punya. Itu diberikan, ya kan tadi kan? Tapi itu juga bisa diminta. Kapan aja itu bisa diambil. Nah, kapan itu bisa diambil? Nah, pertanyaan Pendeta Dedi ini. Ada istilah di dalam bahasa Inggris seperti ini. Mana saya baca? Get on with it. Get on with it artinya buat aja. Mulai aja. Bikin aja. Jadi saat saya mengetahui bahwa saya memiliki satu kemampuan secara rohani, buat aja. Lakukan aja. Nah, itu memulai pekerjaan di dalam pelayanan atau di dalam ministry itu, di mana saya harus memulai, Pendeta? Ini kalau ada teman-teman yang menang. Di mana saya harus memulai pelayanan saya, Pendeta? Local church. Di mana saya ada? Di gereja saya. Saya mengaktifkan diri. Tadi Pendeta Roy punya kesaksian bagus sekali dari SD, SMP. Setelah itu dia hilang. Dia kembali. Itu sudah kesaksian luar biasa. Orang yang tadinya mendapatkan karunia, begitu ya, Bro Roy, mendapatkan karunia. Lagi belajar menyanyi lagi sekarang. Nah, itu. Sekarang Tuhan pakai lagi. Berdua kayaknya. Berdua, ya harus itu, harus. Dia mau berduet. Jadi itu. Oke, lanjut. Ya, yang saya mau katakan tadi, Pendeta Dedi punya pertanyaan. Get on with it aja, bikin aja, buat aja. Di mana saya harus buat, Pendeta? Local church. Kemudian ada tiga hal dalam perjalanan sekolah sahabat ini harus kita tahu bahwa karunia, ada tiga dimensi di dalam karunia rohani itu. Pertama, karunia itu sendiri. Yang kedua, ministry atau pelayanan. Dan yang ketiga itu activity. Ini untuk mempermudah teman-teman supaya kita mengembangkan karunia itu. Bisa juga referensi yang lain, Matius 25 ayat 14-30 tentang talenta ya. Talenta. Fokus pada ayat 29. Kalau ada, akan diberikan lebih banyak. Kalau ada terus nggak punya, diambil lagi. Nah, saya mau kembali ke tiga dimensi di dalam karunia rohani itu. Pertama, karunia itu sendiri. Ketika berbicara gifts atau karunia rohani itu contoh teaching. Saya mendapatkan karunia untuk mengajar. Sama seperti Pendeta Roy katakan tadi kan, ada mengajar atau memberikan konseling. Oke, ini contoh case untuk mengembangkan. Oke, saya diberikan kemampuan untuk mengajar. Nah, di mana field saya, ministry saya? Di gereja. Di mana di gereja yang bisa untuk saya layani? Sekolah sahabat, ataupun kelas kemajuan. Apa aktivitas yang harus saya lakukan? Kalau di sekolah sahabat, mengajar sekolah sahabat. Jadi itu contoh sederhana untuk mengembangkan. Jadi ketika saya memiliki kemampuan untuk itu kan dunamit ya kan, dunamit juga karismata kan, karunia itu dinamis ya, berjalan dari kata dunamit ini muncul kata dinamis ya, kalau dia meledak. Jadi get on with it aja. Saya punya karunia untuk mengajar. Di mana saya harus mengajar? Ladang penginjilan saya, field saya di gereja, departemen sekolah sahabat. Apa yang harus saya lakukan? Activity, mengajar sekolah sahabat, kelas remaja, dan yang lain. Itu yang pertama untuk mengembangkan. Jadi, buat aja, lakukan aja. Kita punya partner di dalam jemaat, pendeta-pendeta untuk mengetahui ada tes karunia. Karunia apa yang saya lebih menonjol. Itu bisa juga dilakukan. Dan tragisnya, sama seperti yang sudah dikatakan oleh Pendeta Roy tadi, itu bisa diambil. Ya, Matius 25 ayat 29, itu bisa di-remove kata yang dipakai di sana. Itu di-remove, itu bisa di-take away, dibawa pulang, dibawa lari. Kapan itu tidak dikembangkan? Sekarang tadi kan dikembangkan.
Sekarang bagaimana itu tidak dikembangkan atau tidak berkembang? Yang 1 talenta dia simpan aja kan, dia simpan, dia tidak pupuk, dia tidak lakukan. Dan di dalam pelajaran sekolah sahabat ini, ketika kita menggunakan karunia yang Allah telah berikan kepada kita untuk kemuliaan namanya, itu akan meningkat. Jadi ternyata hampir saya katakan ternyata bahasa Manado, ternyata kotek gitu. Itu bahasa Manado. Ternyata gini, ternyata untuk bisa mengembangkan yang lain itu, di sini dikatakan ketika kita menggunakan karunia yang Allah berikan kepada kita untuk kemuliaannya, itu akan bertambah. Jadi kalau kita mengembangkan karunia, jadi ketika kita menggunakan karunia ini, sudah ada self-center, sudah ada kenyamanan pribadi, itu contoh itu, atau salah ciri-ciri untuk, orang Manado bilang ciri-ciri untuk ciri. Itu tanda-tanda kejatuhan, itu bahasa sekarang ya. Ciri-ciri untuk ciri. Jadi tanda-tanda kejatuhan yaitu saat kita menjalankan pelayanan kita untuk diri kita sendiri. Kita yang tahu sendiri. Kita yang tahu sendiri. Jadi itu teman-teman atau pendeta Dedi, bagaimana mengembangkan, cari tahu di mana harus saya lakukan, di gereja, aktivitas apa. Ini yang tragisnya, itu bisa diambil daripada kita pada saat sudah ada fokus pada diri di dalam melakukan karunia ini. Mungkin ada tambahan. Wah, bagus sekali Pendeta Evi. Terima kasih. Mhm. Penjelasannya lengkap ya. Makanya saya tidak bisa membayangkan kalau ada bagian dari tubuh kita ini mata semua ya. Atau tangan semua, kaki semua. Bayangin kalau kita semua ini tangan atau bibir. Atau ya kaki lah ya. Atau di dalam gereja itu semuanya pendeta. Siapa nanti yang siapin potluck kan? Betul. Kalau di gereja semuanya ketua jemaat, siapa yang ngajar sekolah sahabat anak-anak nanti? Yes. Bayangin kalau semuanya diakonis yang main piano, siapa nanti ya? Nah, saya juga makin nggak bisa mikir lagi ketika ada orang ya masuk ke gereja, dia merasa menjadi bagian dari anggota gereja, tapi ketika diminta untuk terlibat, dia menolak seolah-olah dia mengatakan, sorry men, gue bukan bagian dari anggota sini. Kita sering melawat kan, kalau ada anggota-anggota jemaat kita yang kena cancer, tumor, mereka pasti akan berusaha untuk menyingkirkan atau mencabut tumor atau cancer itu, karena itu sebetulnya adalah bukan bagian dari sel tubuh. Karena bukan bagian dari sel tubuh, jadi solusinya adalah operasi, angkat, buang. Nah, saya selalu berpikir, orang-orang yang masuk gereja, merasa bagian dari gereja, tapi begitu diminta keterlibatannya dalam gereja, dia bilang, sorry, saya bukan kaki, saya bukan tangan, seolah-olah dia bukan bagian dari anggota gereja, saya takutnya nanti Tuhan operasi, diangkat ini sel berbahaya karena mereka dianggap bukan bagian dari tubuh. Nah, ini sebuah fakta yang tidak bisa disangkal karena banyak orang yang mengalami hal ini. Ini bagian dari pengembalaan kita. Pendeta Chris, ada pengalaman? Silakan. Pengalaman. Ya, saya mencoba mengembangkan lagi. Ada menarik tulisan yang dalam sekolah sahabat kita. Tuhan tidak memanggil yang terkualifikasi, tapi Dia memenuhi kualifikasi seseorang yang dipanggil. Ini menarik. Amin, amin. Jadi Tuhan tidak memilih yang terkualifikasi, tapi Tuhan memenuhi kualifikasi bagi orang yang terpanggil. Siapakah mereka yang terpanggil itu? Saudara-saudara yang menyaksikan siaran ini adalah saudara-saudara yang berada di dalam jemaat Kristus. Semua saudara sudah menjadi bagian di dalam yang terpanggil itu. Siapapun itu, baik dari pendeta sampai anggota biasa. Dan yang menarik lagi di sini adalah bahwa ketika kita terpanggil, maka Tuhan tidak membiarkan kita untuk tidak tidak mengembangkan apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Nah, di masing-masing kita, mungkin dulu yang saudara-saudara dari luar, orang yang mungkin ahli di dalam bernyanyi, bermain musik, nyanyi dalam duniawi, entertainment dunia, tapi ketika saudara terpanggil dalam suatu jemaat, maka ketika saudara dipanggil Allah, maka saudara akan dipenuhi kualifikasinya menjadi karunia yang untuk mendukung pelayanan Kristus. Dari suara saudara, dari
cara menyanyi saudara dan pengetahuan bernyanyi saudara. Itu yang akan terjadi. Nah, oleh sebab itu, mengapa dibahas ada tubuh juga? Ini saya tambahkan lagi tentang tubuh. Kalau kita melihat tubuh, bahwa Tuhan ternyata memiliki sesuatu yang sistematis di dalam jemaat. Dia mengerti bahwa siapa-siapa orang yang memang betul-betul bisa menjadi dia seorang pembina, pelatih, lalu yang bisa seperti menggembalakan juga, tidak hanya pendeta ya, ketua juga. Lalu dipilihlah di situ seorang penetua, pemimpin-pemimpin. Yang dimana tugasnya adalah untuk menggali orang-orang yang ada atau anggota awam yang biasa untuk mendapatkan atau menemukan karunia yang Tuhan telah berikan kepadanya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya itu dengan satu tujuan kan? Satu tujuannya itu apa? Untuk mendukung pelayanan Kristus yang Dia telah tinggalkan bagi kita di jemaatnya di dunia ini. Nah, jikalau itu kita tidak menyadari akan hal ini, maka menjadi sebuah masalah besar. Gereja itu akan gereja yang mati, atau sebaliknya gereja itu akan hidup tapi hidup di dalam perpecahan. Oleh karena apa? Kita tidak sadar terhadap panggilan Tuhan itu untuk mengelola akan karunia yang Tuhan mau penuhi bagi kita. Penuhi bagi kita. Nah, saya setuju dengan tema, masih sekarang tema gereja kita ya, total member involvement ya. Itu juga masih digunakan. Dan inilah pentingnya program dari total member involvement. Bagaimana seluruh elemen di dalam gereja itu, jemaat itu bergerak. Baik dari yang penetua paling pemimpinnya, artinya struktur itu bukan berarti ada kasta ya, tapi ada sebuah karunia-karunia yang pada posisi-posisinya, yang dimana saling mendukung satu tubuh. Maka ketika semua bergerak, elemen itu bergerak, ini luar biasa pekerjaan Tuhan. Kesaksian itu betul-betul akan benar-benar akan menjadi seperti api yang membara sekam, membara terhadap seluruh wilayah yang ada di gereja itu, ada jemaat. Cuman faktanya sekarang kita harus lihat, seringkali jemaat kita akhirnya, saya pribadi ya, melihat jikalau ada satu gereja, baptisannya jiwanya banyak, pertobatannya didapat. Pertanyaan saya adalah, berapa anggota yang bekerja di dalamnya? Berapa yang bekerja di dalamnya? Itu pertanyaan menarik. Dengan sesuai pelajaran kita. Karena saya melihat dan alami sendiri bagaimana, ya memang tugas kita cari jiwa, tapi kita sebagai pendeta juga punya tugas bagaimana mengembangkan karunia-karunia di dalam anggota-anggota kita supaya terus bekerja. Jangan sampai anggota kita merasa sudah nyaman dengan requirement mereka menjadi seorang penyembah dengan hadir di gereja, memberikan persepuluhan, memberikan persembahan, tidak absen setiap Sabat, selesai. Sedangkan dalam pelajaran kita ada karunia-karunia yang Tuhan sudah panggil kita dan Dia mau penuhi bagi kita di jemaat. Dan inilah tugas kita bersama. Oleh sebab itu, mari pelajaran kita pada hari ini tentang pelajaran ke-6, bagaimana mengembangkan karunia-karunia. Terima kasih Pendeta Roy juga sudah kasih kesaksian bagaimana bisa hilang karunia itu. Dan yang paling berbahaya hilangnya karunia itu bisa hilang jiwa juga. Hilang jiwanya itu. Untuk Pendeta Roy belum hilang jiwanya. Nggak hilang dia, nggak hilang. Untung nggak hilang. Ya, terima kasih Pendeta Roy, itu dia. Baik, terima kasih Pendeta Chris. Kita tiba di penghujung acara kita ya, karena tidak terasa kita sudah membahas banyak elemen di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-6 ini. Kita closing statement kalau begitu. Kita mulai dulu dari Pendeta Roy Kamaringka, kemudian Pendeta Chris, dan diakhiri dengan Pendeta Hesti. Silakan Pendeta Roy. Baik. Jadi karunia-karunia Roh Kudus itu adalah pemberian Tuhan yang terindah, Amen, termulia, dan terdahsyat yang dapat kita terima untuk melakukan pekerjaannya, dan melalui pekerjaan ini kita akan melihat banyak hal-hal mujizat yang akan terjadi sambil kita
menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan Pendeta Kris. Karunia rohani, karunia roh yang diberikan kepada kita untuk kemuliaan Allah, bukan untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Pendeta Yeski, silakan. Karena karunia ini adalah diberikan Allah dan untuk meninggikan Dia, maka ketika kita menggunakan karunia ini yang telah diberikan Allah kepada kita akan merasakan sukacita, kita akan merasakan kepuasan, dan pelayanan di jemaat itu, di gereja itu akan makin bertambah. Tuhan memberkati. Kalau begitu, kita harus merasakan pengalaman luar biasa ini. Kita harus, seperti tadi Pendeta Kris katakan, total members involvement. Semua kita harus terlibat. Ya, Sehingga karunia harus rohani yang terlibat. telah dimanifestasikan oleh Roh Kudus di dalam jemaat kita berkuasa untuk membangun jemaat dan menjangkau banyak jiwa. Silakan Pendeta Roy menutup sesi kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini, oleh karena kami baru saja membahas pelajaran yang sangat baik untuk kami, diingatkan lagi bahwa kami diberikan karunia-karunia Roh Kudus untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang ada di dunia ini. Bapa di surga, kami ditegur bahwa kami dari kelebihan-kelebihan yang Tuhan karuniakan, kami diharuskan untuk bersatu. Menyadari bahwa kami memiliki kelebihan-kelebihan yang berbeda, yang tujuannya adalah untuk bersatu, untuk mengembarkan dan menyebarkan Injil sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, dipersiapkan untuk kerajaan surga. Bapa di surga, berkatilah kami, berkatilah jemaat-Mu, dimanapun mereka berada yang mendengarkan siaran ibadah ini atau pelajaran firman Tuhan ini, dan biarlah kami boleh mengetahui, mengenali karunia apa yang Tuhan berikan kepada kami, dan ketika kami menyadarinya, kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, tuntunlah kami terus dengan Roh Kudus-Mu, karena kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami. Amin. Orang bijak mengatakan sebarkan kebaikan ke semua orang sebanyak mungkin. Kalau Anda rasa terberkati melalui tayangan ini, sebarkan tayangan ini ke semua orang, sehingga pengalaman berkat yang saudara alami juga mereka alami. Yang ingin komen, jangan ragu-ragu, silakan komen di kolom komentar. Admin akan membalas, yang minta permohonan doa juga akan kita doakan, yang minta Bible study one-on-one akan kita ladeni. Jangan lupa untuk bertemu lagi di minggu yang akan datang, sesi pembahasan Sekolah Sahabat bersama Rangers lainnya yang tentunya akan membawa berkat dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, shalom. Tuhan Tuhan memberkati. memberkati.